Shalom Alehem, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Sebelum sama-sama kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya serta melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja, dan ampuni apa menjadi kesalahan dan dosa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, renungan kita kali ini di Daily Devotion saya ambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan perikop atau judul pembacaan firman Tuhan ini adalah Sakius. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintas kota itu. 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagia bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, serta kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah life changing encounter, pertemuan yang mengubah hidup atau pertobatan dari Sakeus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10 ini memperkenalkan Sakeus sebagai seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya dan berperawakan pendek, sehingga untuk melihat Yesus dia harus naik pohon ara, karena Yesus mau menumpang
di rumahnya Sakyus ini. Yang menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakyus yang notabene adalah pemeras cukai pada saat itu? Apakah di Yeriho tidak ada tempat yang lain sehingga Yesus harus menumpang di tempat Sakyus? Tentu ada sesuatu yang menarik dalam diri Sakyus yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang menarik yang ada di dalam diri Sakyus sehingga Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Poin yang pertama, Sakyus punya lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 dalam Lukas 19 ini dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia ada satu usaha. Kalau orang tidak lapar dan haus, pasti dia tidak ada usaha. Dia ada satu usaha untuk melihat Yesus. Karena badannya pendek, dia harus naik pohon ara. Kenapa dia harus naik pohon ara? Karena dalam diri Sakyus mempunyai satu kehausan dan kelaparan akan berita Tuhan, akan firman Allah. Ada nasihat yang begitu baik di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dikatakan orang yang berbahagia, bukan orang yang mempunyai banyak uang di bank. Orang yang berbahagia bukan orang yang mempunyai rumah yang mewah. Orang yang berbahagia bukan orang yang berkelimpahan dengan harta. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa dalam hatinya memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, Sakyus taat dan respon panggilan Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 6, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita belajar daripada Sakyus ini, tatkala dia meresponi panggilan Allah, panggilan Tuhan yang sangat mulia, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak bersungut-sungut, dia bahkan tidak bermalas-malasan, tapi dia terima panggilan Allah itu dengan hati yang terbuka, hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang penuh dengan lapar akan kebenaran firman Allah. Biarlah kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tatkala meresponi panggilan Tuhan, mari kita responi panggilan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ada satu nasihat dari Rasul Petrus
Rasul Petrus pernah mengalami namanya, mengabaikan panggilan Tuhan. Hampir dia hilang dari panggilan Tuhan. Tetapi Yesus berdoa supaya dia tidak hilang dari panggilan Tuhan. Dari itu ada satu nasihat di dalam, yaitu 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan Tuhan dan pilihanmu makin teguh. Biarlah kita mau tanggapi panggilan Allah dengan kesungguhan hati kita dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan semakin kita menjadi lemah, tetapi semakin kita makin teguh dalam panggilan Tuhan, dalam pilihan Tuhan kepada kita. Poin yang ketiga, Zakius menyadari dosanya dan mengaku di hadapan Tuhan. Ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Zakius mengaku dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Dia menyadari dosanya, bahwa selama ini dia menjalankan satu pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia melakukan pemerasan pajak yang merugikan rakyat pada saat itu. Di dalam Yakobus 5 ayat 16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Allah mengatakan bahwa doa orang benar, doa orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah menyadari dosanya, orang yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, yaitu sangat besar kuasanya. Biar dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita mau kerjakan dengan penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan semua atas perintah daripada Tuhan. Bukan memberontak kepada Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang dosa daripada Allah. Poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, Zakius melakukan pembaruan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Firman Allah mengatakan ada satu nasihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara, posisi sekarang ini kita bukan lagi hidup dalam satu kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, melakukan dosa, hidup penuh dengan kejahatan atau melakukan kejahatan, tapi kita sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus dalam satu kehidupan yang baru untuk menuruti segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ada satu nasihat untuk kita apabila kita tidak melakukan kehidupan atau mengalami satu kehidupan yang baru. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau kita ingin melihat, ingin masuk dalam kerajaan Allah, biarlah
hari demi hari kehidupan kita harus diperbaharui oleh Tuhan, harus diperbaharui oleh firman Allah. Inilah menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan, menerapkan firman ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah firman Allah yang kami sudah dengar bersama-sama ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami teringat kepada jemaat Tuhan yang sakit. Kau datang kepada mereka, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang susah, Engkau datang kepada mereka, memberikan yaitu penghiburan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau datang kepada mereka untuk menyembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami masalah persoalan, biarlah Allah datang untuk memberikan jalan keluar atas masalah persoalan. Berdoa untuk bangsa, negara kami Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan masyarakatnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba berdoa, cepat lalukan COVID-19 dari negara bangsa kami ini, sehingga masyarakat bangsa negara kami ini bisa beraktivitas kembali dengan tidak dihalangi oleh COVID-19. Berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap permasalahan, persoalan bangsa senantiasa ada payoutnya, ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni apa menjadi kesalahan dan dosa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur atas kebaikan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.